Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Percayalah bahwa janji Tuhan tidak pernah terlambat dan selalu tepat waktu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kita. Karena Tuhan dapat melakukan jauh melebihi dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara Jemaat GB Kebun Siri yang diberkati Tuhan. Saya percaya minggu ini minggu yang luar biasa. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan, saya percaya di masa-masa pandemik lewat ibadah online, tapi kasih Tuhan selalu baru buat setiap kita. Kasih Tuhan dahsyat buat kita. Yang siap memuji Tuhan, boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Sorakan haleluya. Sebab kasih setia Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Indahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah.
percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berlalu dari hidup kami. Itu sebabnya kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Karena kami tahu Tuhan hadir di tengah kami. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apapun keadaan yang kau lewati hari-hari ini, selalu ada anugerah Tuhan yang menyertai. Selalu ada berkat Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan di setiap musim yang kita lewati. Dan saya percaya bahwa Tuhan mengizinkan semua terjadi untuk kita lebih dekat lagi menghampiri Bapa kita. Mari datang dalam hadirat Tuhan. Engkau Tuhan pengharapan kami. Engkau Tuhan kekuatan dalam hidup kami. Tuhan, Kau pengharapanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan besertaku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Yang mengalami penyertaan Tuhan boleh berikan tepuk tangan bagi dia. Mari kita belajar bersama-sama nyanyian ini. Katakan, Tuhan, Kau pengharapanku. Janji firman-Mu, janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan besertaku. Lagi katakan, Tuhan Kau pengharapan. Tuhan, Kau pengharapanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan besertaku. Mari nyatakan sama-sama. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Lagi katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan nyata di hidupku. Biar wanita saja angkat suaramu di hadapan Tuhan. Katakan dengan iman. Kami tahu janji firman-Mu Tuhan. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Amin, amin. Ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan besertaku. Mari gantian yang pria. Tuhan Kau pengharapan. Tuhan Kau pengharapan. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan beserta. Mari sama-sama katakan, Kau Tuhan.
Dua tanganmu katakan, Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidup. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kami angkat kedua tangan kami, Kau Tuhan tak pernah tinggalkan, Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Amin. Dan menjagaku di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata. Katakan, di setiap musim, di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidup. Katakan sekali lagi, di setiap musim, di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, anugerah-Mu selalu baru di dalam hidup kami. Oh, Engkau selalu baik bagi kami, kesetiaan-Mu terbukti nyata dalam hidup kami. Oh, mari angkat suaramu sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu. Haleluya. Setiap musim Engkau Tuhan yang menyertai.
setiap musim yang ku lewati, Engkau Tuhan yang menuntun, Engkau Tuhan yang menyertai. Kami bersyukur kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari dengan bahasamu, dengan kata-katamu, naikkan syukur kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Engkau baik. Tuhan perlindunganmu sempurna. Di musim-musim pandemik yang kita lewati ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ada di antara saudara yang mungkin sakit, mari berdoa dan aku percaya. Hari ini hari pembebasan, hari ini hari mujizat, hari ini hari di mana kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Ucapkan syukur, Engkau baik, Yesus baik, Yesus tak pernah tinggalkanku. Engkau tak pernah biarkan kami berjalan sendiri. Kasih-Mu selalu nyata, kasih-Mu selalu menyertai kami. Kami bersyukur, kami bersyukur kepada-Mu. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Mari angkat suaramu, katakan, ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan.
mengecap segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu isi hati-Mu disampaikan buat kami. Kami buka hati kami supaya mengurapi hamba-Mu. Ada firman-Mu disampaikan, memulihkan, membawa kami untuk terus mengasihi dan mencintai Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Yang percaya dan terus siap diberkati. Sama-sama katakan, amin, amin. Shalom saudara, dalam VOP kali ini kita akan membahas mengenai pilar pernikahan Kristen dan LGBTQ. Dengan semakin maraknya isu-isu mengenai LGBTQ dan hal-hal yang terkait dengannya, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto memandang perlu untuk memberikan panduan yang alkitabiah mengenai pernikahan. Di gereja kita, prinsip-prinsip alkitabiah mengenai pernikahan dikenal dengan nama 7 pilar pernikahan. Pilar pertama yang juga menjadi hukum pertama dalam pernikahan adalah pernikahan yang Allah tetapkan adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu tetap sejak lahir. Kita bisa lihat bahwa prinsip ini menolak dosa homoseksual dan lesbian. Mengapa hal ini penting? Karena pada mulanya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka dan memberi perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi dan melakukan bumi. Kemudian dengan jelas Allah memberikan satu hukum bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, yang adalah satu orang perempuan sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi sesungguhnya pernikahan yang Allah ciptakan itu heteroseksual, yaitu antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, bukan yang sesama jenis atau homoseksual. Perlu diingat juga bahwa ketika Allah menciptakan Adam sebagai seorang laki-laki dan Hawa sebagai seorang perempuan, Allah tidak bertanya pada siapapun. Allah menentukan gender seseorang dalam kedaulatannya dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi jika seorang menolak gender yang Allah putuskan, hal itu seperti menolak Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Bagaimana jika terjadi orientasi seksual yang berbeda dengan gender bawaan lahir? Hal tersebut sama dengan kondisi manusia berdosa yang cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum Allah. Apakah seseorang dapat berkata, karena saya memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan pelanggar hukum, jadi saya lakukan saja pelanggaran itu? Tentu tidak demikian. Orientasi yang keliru itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar hukum Allah, tetapi harus dikendalikan dan diarahkan kepada orientasi seksualnya yang benar, yaitu yang sesuai dengan gender bawaan lahirnya. Jadi ketika kelompok LGBTQ berusaha supaya keberadaan mereka dapat diterima secara legal di Indonesia, sekalipun banyak pandangan yang pro dan kontra, gereja perlu mengambil sikap yang sesuai dengan Alkitab. Sekarang mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab LGBTQ. Faktor pertama yaitu adalah faktor pola asuh dalam keluarga. Faktor pengasuhan dalam keluarga punya pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan satu individu, dari bayi sampai dewasa. Perkembangan yang dimaksud mencakup tubuh, jiwa, dan rohnya. Karena itu parenting yang baik sangat penting supaya seorang anak yang akan berkembang dengan baik. Saul Maclett, seorang dosen dan peneliti dalam bidang psikologi, menemukan bahwa anak mengamati model yang memberikan contoh perilaku maskulin atau feminin. Setelah mengamati, anak tersebut akan berusaha meniru sekalipun perilaku tersebut tidak sesuai dengan gendernya. Karena anak akan meniru apa yang sering dilihatnya. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga juga memiliki pengaruh yang besar. Dikatakan oleh Jonathan Tan, seorang transgender yang sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah pentingnya seorang anak harus diberlakukan sebagaimana identitas dirinya. Jika ia terlahir sebagai anak laki-laki, maka ia harus diperlakukan sebagai anak laki-laki. Diasuh dan dibesarkan sebagai seorang anak laki-laki. Demikian pula dengan perempuan. Proses perlakuan dan pengasuhan yang tidak sesuai sejak belia akan membentuk fondasi identitas diri yang tidak tepat pula hingga dewasa. Faktor ketiga adalah faktor psikologis. Faktor psikologis juga memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi seseorang menjadi LGBTQ. Beberapa di antaranya tidak percaya Tuhan, tidak mendapat perhatian keluarga, trauma masa kecil, ejekan saat kecil, kekaguman yang berlebihan, kesalah pergaulan, sering menonton film porno, dan hal lainnya. Johannes Verkil, profesor misi dan penginjilan dari Belanda yang juga adalah misionaris yang melayani di Indonesia, menjelaskan bagi orang-orang tertentu kecenderungan homoseksual itu adalah akibat dari suatu perkembangan psikis yang terganggu. Mungkin terjadi bahwa kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam pendidikan, pengalaman dalam masyarakat, gangguan-gangguan komunikasi dalam pertalian-pertalian dengan sekitar menimbulkan kecenderungan homoseksual dan pola-pola kelakuan.
Bagaimana dengan argumen dari kelompok LGBTQ yang menyatakan bahwa mereka menjadi seperti kondisi mereka saat ini bukan karena keinginan mereka, tetapi karena faktor genetik yang mereka warisi? Faktanya, hingga saat ini di dalam dunia medis belum ada penelitian secara saintifik yang menunjukkan bahwa LGBTQ itu disebabkan karena faktor genetik. Jadi, setelah mengetahui hal-hal tersebut, bagaimana seharusnya sikap dan tindakan gereja mengenai hal ini? Untuk menjangkau dan memulihkan kelompok LGBTQ, gereja perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, Yesus mengasihi semua orang berdosa tanpa memandang dosa masa lalunya. Contohnya, Yesus mengasihi dan menolong wanita Samaria yang telah bergonta-ganti pasangan sehingga wanita itu berubah dari seorang wanita yang hidup bebas menjadi seorang penginjil yang memenangkan banyak jiwa. Yang kedua, salah satu penyebab kuat LGBTQ ialah faktor pola asuh keluarga. Karena itu gereja harus memfasilitasi para orang tua untuk dapat melakukan parenting dengan benar. Ketiga, gereja harus menghindari sikap menghakimi kelompok LGBTQ. Mereka harus berusaha menjangkau dan melayani mereka. Keempat, gereja-gereja di Indonesia perlu aware dengan perkembangan kelompok LGBTQ di Indonesia. Diperkirakan saat ini di 25 provinsi di Indonesia telah ada organisasi LGBTQ yang telah berusaha dengan berbagai upaya agar LGBTQ dapat diterima secara legal di negeri ini. Sebagai kesimpulan, kita mengerti bahwa pernikahan yang Allah tetapkan adalah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dimaksud adalah bawaan sejak lahir. Faktor pola asuh keluarga yang tidak sehat dan faktor lingkungan adalah dua faktor yang menyebabkan LGBTQ. LGBTQ bukan disebabkan oleh faktor genetik, karena LGBTQ dapat disembuhkan bila yang bersangkutan memiliki keterbukaan. Dengan kasih Kristus, gereja dapat menjangkau dan memulihkan kaum LGBTQ. Saat ini kelompok LGBTQ telah berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, gereja-gereja di Indonesia perlu membangun jaringan kerjasama untuk membuat pelayanan yang terencana dan berkelanjutan untuk melayani dan memulihkan kaum LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI Kebun Siri, saya ucapkan selamat tahun baru. Kita masih ada di awal tahun 2022. Saya berdoa bahwa tahun 2022 akan menjadi tahun penuh kemenangan buat kita semua. 2 tahun kemarin merupakan tahun di mana kita banyak menghadapi ujian, tetapi saya percaya bahwa bagi kita yang terus berharap kepada Tuhan akan ada kemenangan yang luar biasa. Saudara, beberapa saat yang lalu saya melihat satu tulisan yang cukup menarik dan ketika saya merenungkan, saya menangkap bahwa ada benarnya juga waktu tulisan itu saya baca, bunyinya begini saudara. The year of 2019, tahun 2019, itu dituliskan di situ God prepared me, Tuhan menyiapkan saya. Kemudian 2020 dituliskan God broke me, Tuhan menghancurkan saya. Kalau dipikir-pikir saya ingat bahwa di awal tahun 2020 itulah awal kita melihat pandemik dan kemudian kita mulai mengalami banyak hal, pekerjaan-pekerjaan banyak yang hancur, keuangan-keuangan banyak yang goncang, perusahaan-perusahaan banyak yang gulung tikar, banyak rencana dan impian seperti terkubur. Betul, tulisan itu menuliskan 2020 God broke me. Kemudian dituliskan di situ seseorang ada menuliskan 2021 God purified me. Tuhan memurnikan aku. Dan memang kita melihat selama masa pandemik itu betul-betul dengan banyak yang hancur. Disitulah mulai kelihatan ujian-ujian. Dan tahun 2021 orang-orang yang bertahan itu seperti betul-betul menjadi orang-orang yang dimurnikan seperti baru mengalami dapur perapian. Dan yang menarik, tulisan itu mengatakan begini saudara, 2022, God will promote me. Tuhan akan meninggikan dan mempromosikan aku. Inilah yang saya tangkap dengan iman, bahwa tahun 2022 akan menjadi tahun promosi, tahun kebangkitan, tahun kemenangan yang luar biasa. Nah saudara, saya melihat di dalam firman Tuhan,
pada waktu kita memasuki tahun 2022 ini, ada satu sikap yang kita perlu warning, kita perlu belajar, sehingga kita betul-betul akan melihat kemenangan tahun 2022 ini. Kemenangan seperti apa? Setiap orang pasti akan berbeda-beda, tapi saya berdoa bahwa tahun 2022 akan terjadi breakthrough, kebangunan di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam urusan kesehatan, dalam segala hal. Impian-impian mulai terjadi, mimpi-mimpi mulai dikejar dan diraih. Ada satu perintah yang saya tangkap dari firman Tuhan. Kita akan melihat terlebih dahulu dalam Yesaya pasal yang ke-43. Ayat ke-18 sampai dengan ayat 19. Saudara, konteks dari Yesaya 43 ini adalah Tuhan berbicara tentang kebangkitan dari orang Israel, pemulihan dari bangsa Israel. Dan satu instruksi atau satu mandat yang diberikan oleh Tuhan untuk kita bisa menyikapi, memberikan respon yang terbaik, sehingga kita bisa betul-betul mengalami pemulihan atau kebangkitan itu. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 menuliskan begini, firman-Nya, "Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Perhatikan ayat 19 saudara. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Berarti Yesaya 43 ini konteksnya adalah selama ini kondisi mereka ada di dalam padang gurun. Dan sungai-sungai di padang belantara. Berarti selama ini mereka kondisinya ada di padang belantara yang penuh dengan semak-semak berduri, penuh dengan tekanan, masa-masa sulit dan masa-masa kegelapan. Harus kita akui saudara, 2020 dan 2021 merupakan tahun yang tidak mudah bagi banyak dari kita semua. Seperti tahun-tahun padang gurun, yang gersang, yang kering, yang tandus, yang gelap. Seperti padang belantara yang banyak semak-semak duri, banyak ranjau-ranjau yang tidak pernah kita bayangkan. Mungkin ada ular di sana, mungkin ada lubang besar yang bisa menjebak kita. Dan Yesaya 43, kondisi dari bangsa Israel. Tuhan berkata begini, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang baru apa? Jalan di padang gurun. Ini sebuah janji, sebuah pemberitahuan akan terjadinya breakthrough, akan terjadinya terobosan, akan terjadinya pemulihan dan kebangkitan dari keadaan yang susah di masa yang lama. Nah, satu perintah yang Tuhan katakan di ayat 18, ketika kalau kita mau menerima jalan di padang gurun, sungai di padang belantara, ketika kita rindu untuk melihat Tuhan akan membuat perubahan, membuat sesuatu yang baru tahun 2022 ini. Perintah Tuhan begini, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba kala. Perintahnya simple, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan jangan diingat-ingat kembali, jangan memperhatikan kembali, membayangkan kembali hal-hal dari zaman purbakala. Satu mandat penting mengawali tahun ini. Jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu, jangan perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Saudara, tandai di Yesaya 43, nanti kita akan kembali ke sana. Kita melihat dalam Ulangan pasal 25, ayat yang ke-19. Tuhan memberikan perintah kepada orang Israel setelah mereka tuh memenangkan peperangan dengan orang Amalek. Tuhan bilang begini, ayat 19 dari Ulangan 25. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit.
haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Dengan kata lain, jangan kamu mengingat tentang Amalek sama sekali. Dan yang menarik, kalimat berikutnya mengatakan begini, janganlah lupa. Nah, lucunya begini, haruslah engkau menghapuskan ingatan. Berarti kan Tuhan berkata lupakan, tetapi diakhiri dengan janganlah lupa. Maksudnya gimana? Janganlah engkau lupa untuk melupakan. Nah, seperti itu saudara. Janganlah engkau lupa untuk melupakan tentang Amalek. Nah, rupanya penting sekali untuk memasuki tahun ini, kita tuh punya sikap dan mental yang belajar untuk melupakan apa yang di belakang. Nah, rupanya dengan melupakan ini, maka akan terjadi seperti yang Yesaya 43, kita akan bisa melihat sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan. Tuhan berkata dalam Yesaya 43 tadi, jangan ingat-ingat, jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, kita baru bisa melihat sesuatu yang baru ketika kita bisa melupakan apa yang dari zaman dulu, dari zaman purbakala. Ada satu contoh yang sangat jelas menggambarkan konteks dari perintah ini. Kita bisa melihat dalam Injil Yohanes, saudara, pasal yang kelima. Kita lihat Injil Yohanes pasal yang kelima, kita lihat dari ayat yang kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit, 38 tahun. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, lama sekali ya saudara, 38 tahun, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Pertanyaan Yesus cuma simple. Mau enggak kamu sembuh? Pertanyaan Tuhan ke kita semua tahun 2022 ini adalah, maukah kita sembuh? Maukah kita melihat kemuliaan Tuhan? Mau enggak kita tuh melihat perubahan? Mau enggak kita itu melihat kemenangan? Kita enggak gini-gini terus. Mau enggak akan terjadi pemulihan dalam keuangan? Mau enggak kita melihat kesembuhan dalam pekerjaan? Mau enggak kita melihat kesembuhan di dalam rumah tangga? Sebetulnya jawabannya sederhana, jawabannya cuma mau apa enggak, kan begitu saudara. Tetapi perhatikan ayat yang ke-7, orang ini berbelit-belit saudara. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya. Perhatikan jawabannya. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara bisa membayangkan konteks ayat ini, ada perasaan apa ya? Ada rasa kecewa yang diungkapkan oleh orang lumpuh ini. Kecewa kenapa? Karena dia kecewa dengan orang-orang itu, dia menganggap bahwa orang-orang itu egois. Nggak ada yang tolong dia. Terus kemudian dia berkata, sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dengan kata lain dia itu bilang begini, dan ketika aku tuh berusaha untuk maju ke kolam, aku udah keduluan sama orang lain, ya karena aku lumpuh, aku ini tidak berdaya. Saudara, ini rupanya, padahal kalau jawaban yang dia berikan, Tuhan aku mau sembuh, langsung aja mujizat itu terjadi. Tetapi yang membuat dia sedikit berputar-putar, karena apa? Dia itu kecewa, dia itu mengasihani diri, mulai merasa melo, mulai merasa selama ini loh ndak ada yang tolong aku. Dan ketika aku mencoba, aku tuh gagal, aku kalah cepat sama orang lain. Inilah yang Tuhan tunjukkan bahwa kenapa kalau kita tuh mau melihat sesuatu perubahan, sesuatu yang baru, satu kemenangan, satu mental atau sikap yang harus kita punya untuk tahun ini. Jangan nginget-nginget yang di belakang. Nginget apa, Bu? Jangan nginget kekecewaan-kekecewaan kita di belakang. Saudara, yang pertama kita nginget kekecewaan.
Kalau kita ingat kecewa, orang-orang yang menyakiti kita di belakang-belakang, percayakah Anda bahwa rasa kecewa, rasa pahit hati itu menguras energi loh. Jangan dipikir bahwa kalau saudara itu jengkel, marah sama orang, itu nggak membutuhkan energi. Itu energinya besar banget. Dan ketika saudara itu kecewa, saudara itu marah, dan itu terus Anda ingat-ingat. Tahun kemarin aku tuh minta tolong si A, si B, sama sekali nggak peduli. Saudara mulai ada rasa sakit hati, saudara mulai merasa kecewa. Dan kecewa itu akan draining energi. Dan ketika saudara draining energi, kekuatan saudara itu dikuras habis-habisan. Karena rasa kecewa, saudara bukan hanya akan mendatangkan penyakit, saudara bukan hanya akan mendatangkan banyak macam-macam seperti kanker, tetapi saudara karena rasa kecewa membayangkan kekecewaan-kekecewaan yang terjadi di belakang, saudara akan kekurangan energi untuk bangkit. Saudara akan kehilangan energi untuk bangkit. Bayangkan ya, kalau saudara terus-terusan membayangkan kepahitan, membayangkan kekecewaan, orang ini begini. Saudara akhirnya udah terlalu capek untuk mikirin itu dan saudara tidak punya energi untuk bangkit dan energi untuk optimis. Saudara akhirnya tanpa disadarin karena kekecewaan yang Anda ingat terus, Anda jadi pesimis. Pesimis bagaimana? Satu kali seseorang mengirimkan message kepada saya, konseling bagaimana dia itu putus pacar, dan rupanya ini merupakan satu pukulan yang sangat menyakitkan kepada dia. Bertahun-tahun dia selalu dihadapin dengan rasa kecewa dan dia sering kali kepo, stalking, mencari tahu mantan pacarnya ini lagi ngapain. Oh, sekarang sudah punya gebetan baru. Dia tambah marah, dia tambah sakit hati, dan dia mulai kecewa sama orang lain, dia mulai kecewa sama semua cowok. Padahal saudara, seandainya dia bisa move on, dia melupakan itu, dia akan punya kesempatan untuk terbuka, untuk ketemu dengan orang-orang baru yang bahkan jauh lebih baik daripada mantan. Tetapi energinya sudah dihabiskan untuk menangisi masa lalunya, menangisi keadaannya. Sehingga dia menutup diri terhadap kemungkinan terbukanya kesempatan-kesempatan di hari ke depan. Ini yang saya maksud. Orang ini memandang kepada kekecewaan. Yang kedua, kita seringkali mengingat yang di belakang itu apa? Mengingat kegagalan. Saudara, itu sangat bahaya sekali, mengingat kegagalan. Ketika kita terus ingat, aku dulu tuh bikin gini, gagal, jadi nggak bisa. Aku bikin ini, gagal, jadi nggak bisa. Dan ketika saudara mengingat kegagalan, saudara sudah tidak punya kekuatan dan daya untuk mulai melangkah lagi. Saudara berkata, aku sudah nggak bisa di area ini, maka saudara mulai berpikir selamanya aku ya nggak akan bisa di area ini. Aku sudah nyoba di area ini dan area ini gagal, udah deh, berarti memang jodohku bukan di situ. Berarti memang aku tuh nggak cocok untuk bisnis ini. Aku ini gagal, aku ini sudah kalah. Sehingga apa saudara? Itu melemahkan lagi. Membuat saudara tidak punya rasa percaya diri untuk memulai sesuatu yang baru. Saudara bayangkan kalau Thomas Alva Edison ya, punya mental seperti itu. Saya mendengar ceritanya dia 14.000 lebih mengalami kegagalan hanya untuk sebuah penelitian bola lampu. Saya membayangkan kalau Thomas Alva Edison itu seperti kita kebanyakan, apakah mungkin akan terjadi lampu seperti hari ini? Bayangkan di kegagalan yang pertama, dia akan berkata begini, oh memang aku sudah nggak cocok untuk penelitian bola lampu. Bayangkan di kegagalan kedua, dia seperti itu lagi. Aku nggak cocok, ternyata sudah gagal 2 kali, berarti memang bukan jodohku sama lampu. Mungkin yang ketiga, keempat, dan kelima, waduh saya nggak bisa membayangkan 14.000 Bapak Ibu, 14.000.
Seandainya mental Thomas Alva Edison berkata bahwa aku nggak bisa, maka kita nggak akan pernah menikmati lampu sampai hari ini. Karena itu saudara, ketika kita mengingat-ingat kegagalan kita, itu akan menutup pintu kesempatan. Saya ingat satu cerita di Alkitab tentang wanita pendarahan 12 tahun lamanya. Alkitab menuliskan bahwa perempuan ini sudah berobat kemana-mana. Anda bayangkan kalau dia sudah berobat kemana-mana sampai satu titik tertentu dia bilang begini, ya udahlah mungkin memang nasibku wayahe mati gitu ya. Mungkin sudah waktunya wayahe, udah timingku untuk pulang. Saudara, dia tidak akan pernah melihat hari itu Tuhan lewat, sebuah sentuhan mengubah nasibnya dia 12 tahun. Saudara, saya membayangkan kalau wanita ini misalnya punya anak. Pada waktu saya melakukan perjalanan ke Israel, tour guide-nya sempat bercerita bahwa kemungkinan besar wanita ini mengalami pendarahan setelah melahirkan anak. Sehingga terjadi pendarahan terus-menerus. Nah, misalnya dia betul-betul mempunyai seorang anak, maka setelah dia mengalami pendarahan tidak selesai-selesai, di dalam tradisi orang-orang Yahudi, dia harus diasingkan karena najis. 12 tahun berarti tidak bisa ketemu anak. Beda kalau zaman sekarang, saudara masih bisa WA, saudara masih bisa telepon, video call. Lah zaman itu nggak bisa saudara, 12 tahun terpisah dari anak. Dan saya membayangkan 12 tahun dia mencoba berusaha berbagai macam pengobatan. Kemudian hari itu dia mendengar bahwa Yesus itu punya kuasa menyembuhkan. Kenapa dia itu posisinya merangkak? Jawabannya bukan karena ada banyak orang banyak yang mengerumuni Yesus, tapi saya percaya 12 tahun pendarahan itu energi itu habis saudara, energi itu habis. Alkitab itu menuliskan semua dananya dia itu habis, semua uangnya itu habis untuk berobat. Jadi dia pada satu titik sudah tidak punya uang lagi untuk berobat lagi. Nah ketika energinya habis, dia tidak punya kekuatan untuk, jangankan untuk lari saudara, untuk dengan kekuatan menerobos kerumunan orang banyak. Bahkan saya merasa dia untuk berdiri pun terlalu lemah. Sehingga apa yang terjadi saudara? Dia kemudian merangkak. Saya membayangkan bahwa itu konteks yang dia alamin. Dan disitulah ketika dia merangkak, dia berkata begini, kalaupun aku nggak bisa sentuh Yesus, minimal aku bisa sentuh jumbanya, aku akan sembuh. Saya sangat terkagum-kagum dengan wanita pendarahan. Gila banget orang punya semangat yang luar biasa. Nah saudara, masa lalu itu siapa sih yang nggak pernah gagal? Tetapi Anda jangan menyerah gara-gara ketika saudara gagal dalam satu usaha, kemudian saudara berkata bahwa memang aku ditakdirkan tidak di usaha ini. Kemudian saudara berkata bahwa aku memang tidak bisa. Aku kalah hebat sama bisnismen yang lain. Aku kurang pinter. Sehingga akhirnya saudara menjadi minder. Saudara menjadi betul-betul merasa tidak percaya diri. Saudara, mungkin kita memang kalah dengan banyak orang. Tetapi saya ingin mengingatkan saudara, kita punya Tuhan yang ajaib dan hebat. Saya ingat satu cerita lagi tentang Ishak yang menabur di tanah yang kering. Orang itu cuma membacanya dalam 1 tahun, dalam tahun itu juga dia diberkati Tuhan, sehingga orang itu menjadi kaya dan kian lama kian kaya. Kita sangat suka dengan kalimat itu, kian lama kian kaya. Tetapi saya mengajak coba saudara bayangkan posisinya Ishak pada waktu nabur. Dan saya percaya benih yang ditabur itu gandum. Karena makanan pokok mereka adalah gandum. Nah gandum itu punya waktu 3 bulan untuk panen. Tanah yang ditanamin oleh Ishak, tanah yang sangat kering di Israel, kalau itu sudah kering sekali saudara, itu bisa seperti batu, retak-retak. Saya membayangkan ketika dia menabur, saya tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran Ishak, tetapi saya mencoba memposisikan diri saya di posisinya Ishak. Ketika dia itu menabur,
Kemudian hari demi hari dia melihat tidak ada, jangankan tumbuh hijau-hijau sedikit aja nggak ada. Kayak kecambah gitu nggak ada. Dia melihat bahwa kering sama sekali, tidak ada jejak apa-apa. Tidak ada hujan sama sekali loh saudara. Kemudian hari kedua dia melihat tidak ada jejak. Saya merasa begini, setelah 1 bulan tidak ada jejak. Nah ini yang saya pikir kenapa dia bisa panen sampai 100 kali lipat. Itu gini, dia tidak nunggu 3 bulan untuk panen. Ketika dia mungkin 1 bulan dia melihat, kok tidak ada ya hasilnya. Ini yang saya yakin dilakukan oleh Ishak. Dia nabur lagi, dia gempur lagi. Dia ngebom lagi dengan benih. Dia tungguin lagi benih yang kedua, tidak tumbuh lagi. Saya membayangkan yang ketiga, tidak tumbuh lagi. Saudara, karena gandum itu masa panennya 3 bulan. Tetapi Alkitab mengatakan dalam tahun itu juga dia panen 100 kali lipat. Berarti saya menangkap panennya itu sekaligus. Berarti 3 bulan yang pertama, kloter pertama dia nabur, itu enggak tumbuh loh. Setelah 3 bulan dia lewati kloter pertama enggak tumbuh. Kloter kedua yang dia tabur di bulan pertama pun ternyata 3 bulan kedua kemudian enggak tumbuh juga. Tapi saya membayangkan mungkin pertama kali dia jarak 1 bulan, dia gempur enggak tumbuh. Dia jengkel lagi, akhirnya jarak 2 minggu dia melihat tidak ada tanda-tanda pertumbuhan, dia gempur lagi, dia tabur benih lagi. Tetangga-tetangganya ngelihat, mereka kan bilang apa? Ini orang gila ya. Udah kelihatan jelas nggak berbakat di pertanian, sudah kelihatan jelas nggak punya background pertanian, plus tanahnya juga sudah kering, nggak ada hujan. Kok ya masih aja pede-pedenya naburin, orang ini gila udahan, halusinasi. Saya percaya itu yang dialamin oleh Ishak. Cibiran-cibiran dari tetangga mungkin ngomong seperti itu. Nah kenapa? Setelah 1 tahun, ini yang saya tangkap, tiba-tiba semua benih yang ditanam dari Januari itu Bapak Ibu, semua benih yang ditanam dari awal, langsung berlomba-lomba tumbuh bersamaan. Sehingga Alkitab menuliskan dalam tahun itu juga, Ishak bisa mendapatkan hasil 100 kali lipat. Anda boleh periksa bisnismen mana yang dalam 1 tahun menghasilkan perlipatan 100 kali, 3 kali 300% aja sudah bagus. 100 kali luar biasa kan saudara? Bayangkan 100 kali lipat. 100 kali lipat berarti berapa persen itu? Saya tidak bisa membayangkan ada company yang seperti itu kecuali PT Ishak Corporation. Tetapi Ishak tidak mungkin panen 100 kali lipat. Kalau pada bulan yang pertama, pada kali yang pertama dia menabur, dia melihat tidak ada hasil. Pada kali yang kedua dia menabur, dia masih juga belum melihat hasil. Dan kali ketiga dia belum melihat hasil. Mungkin kalau Ishak itu banyak dari kita seperti, kebanyakan dari kita mungkin bersikap seperti lain. Aku udah nyoba, sudah 3 kali, tidak isah. Memang aku bukan di situ. Mungkin aku bukan dipanggil di situ. Mungkin aku memang tidak jodohnya di situ. Mungkin aku memang tidak diurapi di situ. Bahkan yang rohaninya kita berkata begini, mungkin Tuhan memang tidak mengendaki aku di situ. Saudara, mengingat ke belakang itu bahaya sekali. Dangerous banget. Itu yang terjadi kepada orang lumpuh 38 tahun. Saya berdoa memasuki tahun 2022. Saudara, jangan menyerah dengan apa yang saudara sudah kerjakan, apa yang saudara sudah mulai kerjakan. Jangan ingat kegagalan yang kemarin. Jangan ingat kecewa-kecewa yang kemarin. Itu akan membuat saudara tidak punya kekuatan untuk bangkit berdiri dan melangkah. Saudara, yang membuat kita mengingat-ingat itu, apa yang terjadi karena mengingat yang di belakang, kita tidak bisa melangkah. Ingat cerita istri Lot, saudara. Dia mengingat terus melihat ke belakang. Akhirnya dia menjadi tiang garam. Apa sih artinya tiang garam? Tiang kan tidak bergerak kemana-mana. Ketika kita mengingat terus ke belakang, melihat kegagalan kita, melihat kekecewaan-kecewaan di masa lalu, kita akhirnya nggak pernah bergerak, kita nggak pernah move on, kita nggak pernah do something, kita nggak pernah melakukan sesuatu, dan tanpa kita sadari, kita sebetulnya saat itu juga telah membunuh masa depan kita. Sebetulnya saat itu juga kita telah mengakhiri masa depan kita, karena kita nggak buat apa-apa. Saya ketemu banyak orang
yang kalau ketemu sama saya konseling itu cuman isinya, saya ini dulu sukses Bu, tapi coba kalau enggak dijak seperti ini Bu, saya enggak akan seperti ini. Selalu yang diingat kejayaan di masa lalu kemudian gagal dan dia enggak bangkit lagi, saudara. Saya berdoa kita punya sedikit aja semangat dari wanita pendaran 12 tahun. Saya berdoa kita punya sedikit semangat dari Ishak. Dan saya berdoa seperti Thomas Alva Edison. Kita tidak akan pernah berhenti sampai kita melihat mujizat itu terjadi, saudara. Sampai kita melihat perubahan itu terjadi. Apalagi kalau Tuhan sudah berbicara bahwa kamu akan berhasil. Apalagi kalau Tuhan sudah berbicara bahwa aku akan memberkati kamu. Jadi 1, 2 kali, bahkan 10 kali kegagalan, janganlah berhenti, saudara. Anda tidak akan pernah tahu bahwa hari itu satu sentuhan dengan Yesus akan mengubah nasib selama 12 tahun. Akan mengubah nasib selama 1 tahunnya Ishak, saudara. Amin. Kita kembali ke Yesaya 43 ayat yang ke-19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang amazing dari ayat ini, aku hendak membuat. Kata membuat itu amazing dituliskan dengan kata, aku akan menaruh tanganku secara paksa. Wow. Jadi ternyata dampak dari kalau kita tuh hendak mau nginget kegagalan dan kekecewaan kita di masa lalu, hendak mengingat dengan semua yang jelek-jelek di masa lalu, dampak dari itu, tangan Tuhan akan turun secara paksa. Artinya itu begini, biarpun keadaan bilang tidak, Tuhan akan maksa. Saya membayangkan Ishak, musim bilang tidak, musimnya tidak bersahabat, hujan tidak ada, tanah kering. Tetapi kalau tangan Tuhan sudah turun dengan paksa, siapa yang bisa menghalangi berkat Tuhan itu terjadi? Tetapi sebelum berkat Tuhan terjadi, Tuhan membutuhkan figur-figur seperti Ishak yang terus percaya, terus berharap bahwa dia sudah dipanggil Tuhan untuk diberkati. Saya membayangkan bahwa ketika Ishak menabur, dia melihat tidak ada hasil. Saya meyakini bahwa Ishak itu memikirkan kembali apa yang Tuhan sudah bilang. Aku akan membuat kamu berhasil di negeri ini. Nah kalau Tuhan sudah bilang berhasil, ya berhasil lah. Kalau Ishak menyerah, ya dia tidak akan pernah mendapatkan hasil 100 kali lipat pada tahun itu. Saudara, saya akan akhiri dengan Filipi 1. Ini yang harus kita bawa sebagai bekal. Filipi 1 ayat 3-4. Rasul Paulus itu berkata begini, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Rasul Paulus itu bilang begini, setiap kali aku ingat kamu nih, aku tuh sukacita, aku tuh feel excited. Saudara, kita harus memilih apa yang kita ingat. Ingatlah yang membuat excited. Ingatlah yang membuat kita itu bersemangat seperti Rasul Paulus. Setiap kali aku mengingat kamu, aku tuh bersukacita. Aku tuh mengucap syukur. Jangan ingat kekalahan dan kegagalan dan kekecewaan. Jangan ingat yang jelek-jelek, saudara. Ketika kita tidak mengingat yang jelek-jelek, kita mengingat yang positif. Yang positif apa? Kita melihat mujizat yang pernah terjadi di masa yang lalu. Saudara, ini yang gagal dilakukan oleh orang Israel. Kenapa saya bilang mereka gagal mengalami kemenangan seperti ini? Bayangkan, mereka tuh sudah melihat di depan mata mereka sendiri, bahwa mereka itu melihat bagaimana tangan Tuhan membuat keajaiban. 10 tulah datang terjadi pada orang Mesir, mereka di bawah perlindungan Tuhan. Baru keluar sebentar, cuman gara-gara nggak dapatkan air, mereka langsung ngomel, bersungut-sungut. Seandainya mereka mengingat, mereka berkata begini, iya ya, kemarin aja 10 tulah loh Tuhan bisa kirimkan dengan keren minta ampun. Tuhan bisa kirimkan lalat pikat, terus kemudian kata, air dirubah menjadi darah. Itu loh dalam sekejap Tuhan bisa lakukan. Apa sulitnya dalam sekejap Tuhan itu mengeluarkan air? Itu yang tidak pernah mereka pikirkan. Yang mereka selalu lihat adalah kekalahan mereka. Yang selalu mereka lihat adalah kegagalan mereka. Yang selalu mereka lihat adalah keadaan sulit di depan mata mereka. Mari kita belajar seperti Rasul Paulus. Kita mengingat yang membuat kita merasa bangkit iman kita. Kita mengingat gini, iya ya dulu Tuhan bisa nolong saya kayak gitu. Apa sulitnya buat Tuhan kali ini?
Iya ya, Tuhan bisa membuat wanita pendarahan 12 tahun. Cuman karena menyentuh benang pakaiannya Tuhan. Tuhan bisa loh buat itu mujizat. Iya ya, Tuhan itu bisa ya melakukan seperti itu. Apa sulitnya buat Tuhan itu untuk melakukan keajaiban dalam hidup saya? Saudara, kalau kita mau melihat sesuatu yang baru, Tuhan menaruh tangannya dengan paksa. Biarpun musim berkata tidak, biarpun cuaca berkata tidak, biarpun kondisi berkata krisis, kalau tangan Tuhan diturunkan secara paksa, apa yang terjadi? Aku membuat jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Saudara, jangan mengingat kekalahan kemarin. Jangan mengingat terus kekecewaan kemarin, saudara. Mari kita mengingat yang positif. Kalau Tuhan sudah berjanji akan memberkati saudara. Kalau Tuhan sudah berjanji akan menolong saudara. Pasti diberkati, pasti ditolong. Tetapi yang membuat kita tidak bisa meraih itu, karena kita melihat terus ke belakang seperti istri Lot. Kok gini ya? Aku sudah kalah, aku sudah gagal. Sehingga kita patah semangat, bukan cuma patah semangat, kita kehilangan pengharapan. Sudah, aku tidak akan bisnis-bisnisan, aku udah tidak cocok dengan bisnis. Akhirnya kita tanpa sadar, kita telah menghancurkan masa depan kita sendiri. Mari kita masuki tahun 2022 dengan semangat ini. Ingatlah kasih Tuhan. Ingatlah kebesaran Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang telah Dia lakukan. Ingatlah akan mujizat-mujizat yang Dia kerjakan. Sehingga itu membuat iman saudara bangkit, membuat saudara kuat. Dan ketika saudara kuat, firman Tuhan menuliskan kepada orang lumpuh 38 tahun. Pertanyaannya cuma sederhana, kamu mau sembuh enggak? Mari kita jawab, mau Tuhan. Dan Tuhan bilang begini, bangkit. Bangkit. Saya pernah mikir gini ya, gimana orang lumpuh disuruh bangkit? Tapi kemudian saya mengerti gini, ketika Tuhan bilang bangkit, saya yakin pada saat itu juga, di badan orang itu, di kaki orang lumpuh ini, tiba-tiba ada energi atau kekuatan, sehingga kaki ini bisa ditekuk, kemudian berdiri. Percayakah saudara, ketika Tuhan berkata, anakku, aku akan memberkati pekerjaanmu. Detik itu juga, sebuah energi telah mengalir di dalam pekerjaan saudara. Ketika Tuhan berkata kepada Ishak, aku akan memberkati engkau di negeri ini. Detik itu juga Tuhan sedang mengalirkan power atas tanah yang akan digarap oleh Ishak. Tetapi 1 tahun baru Ishak panen. Untuk apa? Untuk betul-betul menghasilkan. Butuh kekuatan seperti Ishak untuk tetap mempercayai Tuhan, tetap ingat kepada janjinya, tetap melihat kepada janjinya, sekalipun keadaan berkata lain. Jangan lihat kekalahan dan kegagalan di masa lalu, mari kita ingat yang baik dan kita boleh bersyukur dan bersukacita. Jangan menyerah saudara, saya yakin tahun 2022 God will promote me. Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan memuliakan kita, Tuhan akan mempromosikan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat saat ini kami mengucap syukur. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan yang membangkitkan. Bahwa anak-anak-Mu akan bangkit untuk berjalan, dan tahun 2022 kami melihat sesuatu yang baru yang sekarang sedang tumbuh. Mungkin kami belum melihatnya, tetapi kami mengetahuinya bahwa sesuatu yang baru sedang berjalan. Terima kasih Bapa, biarlah berkat yang sempurna terjadi atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Ku Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom.
Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih. Untuk ibadah online minggu depan, pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Indri Gautama. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 pukul 6 pagi bersama Aruna Wiryolukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan, dapat mendaftarkan diri di nomor berikut ini. Demikianlah GBI Kebon Sirih News Flash hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pembicara yang telah menyampaikan firman Tuhan di ibadah online pada hari ini. Tuhan memberkati keluarga dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, dan keempat Wakil Gembala, Gembala Cabang GBI Kebon Sirih, dan Gembala-Gembala Kul, biar Tuhan memberkati dan Tuhan mengurapi mereka senantiasa. Kami berdoa untuk jemaat GBI Kebon Sirih dan semua yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus memberikan hikmat dalam segala usaha dan pekerjaan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak muda generasi Yeremia, agar Tuhan bangkitkan menjadi terang bagi generasi ini. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, Tuhan pulihkan dari COVID-19 dan ekonomi bangkit kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, dan bupati, serta sampai kepala desa diberi hikmat Tuhan dalam menjalankan pemerintahan. Takut akan Tuhan turun atas mereka, damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu. Mari arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat GBI Kebon Sirih dan jemaat yang mengikuti ibadah online, terimalah perlindungan, damai sukacita, dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Jemaat yang sudah terima berkat Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama angkat kedua tangan kita di depan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan
berlimpah-limpah.